Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini masih diberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti sosialisasi terkait budaya positif ya dari kami CGB Angkatan 7 Kota Banjarmasin dari SDT Nurul Fikri Banjarmasin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau juga sahabat kerabat dan orang saleh istiqomah mengikuti beliau hingga yaumil qiyamah. Baik, Ustaz-ustazah yang luar biasa pada hari ini sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan sosialisasi terkait budaya positif. Untuk pengambilan keberkahan kita awali sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulun di sini mukhtasar bersama Ustaz Oscar akan sharing sosialisasi terkait budaya positif. Ya, apa saja itu budaya positif nanti kami berdua akan mensosialisasikannya kepada ustaz-ustazah semuanya. Baik, Ustaz Oscar bisa diklik. Positif itu ada disiplin positif dan kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan juga restitusi. Yang ketiga, ya, keyakinan kelas. Nanti kenapa jadi keyakinan kelas bukan peraturan kelasnya. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol sebagai seorang pendidik juga tentunya ya. Yang berikutnya segitiga restitusi, bagaimana nanti kita sebagai pendidik bisa menyelesaikan permasalahan yang muncul di dunia pendidikan khususnya di sekolah kita. Untuk nanti yang mau disampaikan adalah 2.1, 2.3, 2.5. Yang Ustaz sampaikan 2.2, 2.4 dan 2.6. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua saudara-saudara semuanya. Baik, kita akan masuk stop dulu saudara-saudara gitu ya. Ini ada sebuah gambar tangan ya. Boleh Ustaz dan Ustazah saling berhadapan dengan temannya, ya. Dengan temannya saling berhadapan. Cari temannya satu-satu ya berhadapan. Ini yang Ustazah ya. Yang Ustazah dari temannya. Oke sudah ya. Baik. Sudah semua ketemu temannya. Nah, Ustaz satu orang saja dan satunya tidak. Satunya genggam tangannya erat-erat. Keduanya atau maksudnya satu saja. Satu orang yang di hadapannya saja. Yang satu orangnya tidak. Satu orangnya tidak ya. Oke. Baik Ustaz-ustazah. Orang di hadapan Anda sudah menggenggamkan tangannya. Ini bukan untuk kelahi ya. Baik, sudah ya. Oke. Coba orang yang di hadapan temannya tadi membuka genggaman tangannya dengan cara boleh merayu, boleh meminta dengan baik-baik, boleh meminta dengan kasar, ya, atau membuka dengan paksa. Hitungannya 30 detik. Oke, silakan mulai. Oke, 10 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke ya. Selanjutnya bagian yang tidak melepaskan tangan itu yang melepaskan tangan doang. Oke, berbuka ya, berbuka. Oke, berbuka. Oke. Yang tadi menggenggam tangannya itu yang nanti merayu, membujuk, membuka tangan dari tangannya. Oke. Silakan sebenarnya 30.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Baik, saja. Satu orang yang mau berkomentar, entah dari tangannya dibuka atau dibuka sendiri atau dibuka temannya. Satu orang yang mau berkomentar. Samari. Tangannya terbuka atau tidak? Terbukanya entah terbuka oleh temannya atau terbuka sendiri. Sendiri kan? Ya, Ustaz. Nanti kita tolong kepada beliau, tolong Pak buka apakah biar dibuka sendiri, jangan masuk. Oke, terima kasih. Baik, artinya dengan bujukan seorang membuka tidak. Tulisannya ada buka sendiri atau dibuka oh pasrah. Baik, saudara-saudara, itu akan nanti masuk ke materi kita ya. Oke, tadi apa yang ingin disampaikan? Apakah Anda atau B bukan kepala tangan Anda? Kenapa? Apa alasannya Anda atau B bukan kepala tangan Anda? Sudah sampaikan ya. Dibujuk, dirayu kepada sahabat, akhirnya membuka tangannya. Oke, baik Ustaz. Oke, kita berubah dari paradigma yang lama menuju ke paradigma baru, yaitu dari menuju ke kontrol ya. Silakan Ustaz. Nah ini paradigma barunya ya. Oke, teori kontrol. Nah, yang saya lakukan adalah sebuah ilustrasi dari teori kontrol ya. Yang dulu itu adalah stimulus respon. Biasanya yang dikatakan biasanya itu stimulus respon ya. Kita sekarang berpindah berubah menjadi teori kontrol. Apa maksudnya? Pertama, ya kebutuhan kita sama. Itu dulu, itu tidak kita dulu. Kalau sekarang kebutuhan kita berbeda. Misalkan satu orang sama kebutuhan beda ya. Oke, yang kedua, semua orang punya hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Seandainya kita di lapangan, ulun-ulun yang melihat di awal, pasti beda-beda apa yang dilihat. Ada kayak gambar pesawat, awalnya ada kayak gambar macam-macam ya. Semua orang memiliki persepsi masing-masing. Itu teori kontrol. Kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sekarang kita ubah. Kita berusaha melakukan pandangan orang lain tentang dunia ya, yang tidak disamakan. Perilaku dulu dilihat sebagai suatu kesalahan. Dulu orang melakukan kesalahan, orang melakukan keburukan itu salah. Tetapi kita ubah paradigma kita, semua perilaku memiliki tujuan. Mati ketika memati orang ada tujuan ya? Ada tujuan. Nanti perilaku manusia ada tujuannya. Nanti bagaimana kita meluruskan saja. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah itu paradigma dulu ya. Sekarang hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi tangannya ke depan, dibujuk teman, dibuka, berarti Anda dikontrol orang lain. Ya, Anda semua dikontrol orang lain. Dan dalam teori kontrol, kita lah yang mengontrol diri kita masing-masing. Mau kita buka, mau kita tutup, kita yang menentukannya. Saya bisa mengontrol orang lain, itu dulu. Sekarang Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu namanya teori kontrol. Pemaksaan adalah pada saat bujukan gagal. Ya, ketika ada mungkin tadi yang membujuk, kalau mau dipaksa dibuka ya, itu. Kalau berhasil dan proses menciptakan pilihan-pilihan baru, ada diberi duit, nah itu ada pilihan-pilihan, mau kan dibuka. Ya Allah seperti ternyata ada duit warna hijau, warna apa? Langsung buka. Oke ya. Model berpikir menang kalah, sedangkan dari kontrol model berpikir menang. Jadi tidak ada yang kalah. Kita semua memiliki keunikan masing-masing. Jadi jangan sampai nanti misalnya anak-anak itu dalam kelas kurang pintar, semuanya pintar dalam kapasitasnya masing-masing. Tidak ada yang tidak pintar, semuanya pintar ya. Oke. Nah dari tadi ada disiplin positif ya. Konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif
yang kita sudah ceritakan di semua sekolah kita. Makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang yang mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu kita mendisiplin kelas, itu biasanya ada aturan kelas agar anak-anak disiplin. Nah, apakah nanti disiplin positif yang menurut Ki Hajar Dewantara itu seperti itu, yang biasa kita lakukan dengan peraturan kelas, ada peraturan, ada sanksi, atau ada konsekuensi. Apakah nanti seperti itu disiplin positif? Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin yaitu disiplin yang masuk adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita akan memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi internal eksternal karena berasal dari luar, bukan dalam diri kita sendiri. Nanti ya, bagaimana siswa kita bisa memotivasi dirinya sendiri dalam menjalankan kesepakatan kelas, bukan terkekang dengan peraturan kelas. Biasanya anak-anak tidak berani karena ada peraturan. Jadi bagaimana anak-anak itu menyadari pentingnya adanya hal-hal yang baik itu ya. Baik, selanjutnya tadi ada disiplin positif, nilai kebajikan universal ya. Makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Dance Gossett, di mana kedua pakar pendidikan memperhatikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Jadi namanya disiplin itu muncul dari diri sendiri ya, bukan dari orang lain, bukan dari peraturan kelas, bukan dari kekangan dari kelas masing-masing, tapi muncul dari diri masing-masing. Ustaz-ustazah biasanya meskipun sudah pandemi berlalu, kenapa pakai masker? Kenapa pakai masker? Masih pakai. Karena itu pentingnya menjaga kesehatan. Itu muncul dari orang lain kan atau dari diri sendiri? Diri sendiri. Itu yang kita inginkan dalam kontrol itu. Ya. Bukan disuruh pemerintah yang bukan artian, bukan ada aturan. Meskipun pandemi sudah berlalu, kita tetap pakai masker karena kita yakin kita ada manfaatnya untuk menjaga kesehatan. Itu muncul dalam diri kita masing-masing. Itu disebut dengan motivasi intrinsik atau motivasi internal. Ya. Nah, selanjutnya tadi menurut nah ini tadi adalah ya, nilai kebajikan universal. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau konsekuensi mulia yang dilakukan seseorang. Kita menamakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal umum. Jadi dalam ketika membuat suatu kesepakatan kelas itu membuat hal-hal yang nilai-nilai yang universal. Misalnya nanti ada contohnya dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi tidak harus anak datang tepat waktu. Itu hanya menyuruh anak datang tepat waktu. Ya bahwa jadi nanti ada nilai-nilai universal di dalamnya. Baik itu dari mulut, selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Oscar untuk Superman dan 2.2 saja. Ya teori motivasi, hubungan, penghargaan dan juga restitusi. Silakan Oscar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz pertama Ustaz Muhammad sudah memfasilitasi kita semua di sini. Belum jujur aja, baru semalam juga dari Ustaz sudah siap dengan dirinya belum. Jadi mungkin di sini alhamdulillah kami bisa terlaksana gitu ya sosialisasi Ustaz sharing kita hari ini dengan suatu masalah kita semua bisa berhadir. Lalu menyambung materi yang selanjutnya, kita akan memperhatikan kasus berikut ini saudara. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau mengambil di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi guru dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gegap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malah minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, kita bertanya pada pertanyaan
nomor 1, apakah Anda setuju dengan Pak Sino terhadap IFA? Dan mengapa kira-kira ada yang mau menjawabkan? Oh iya, alhamdulillah. Saja ya, karena terpancing sejak saat itu. Ini sebenarnya saudara. Dan mengapa Pak Diasa? Oke, jadi terkait kasus tersebut, Bapak Seno itu menurut ulun tidak sepantasnya memperlakukan IFA seperti itu. Pertama, IFA itu tergolong anak yang tidak percaya diri sepertinya. Kenapa? Nah, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Nah, terus ketika Pak Seno menanyakan pertanyaan, dia menjadi gugup. Nah, ternyata sengaja menjatuhkan buku matematikanya. Terus tiba-tiba menjadi gagap dan berupaya menjawab, tetapi seluruh kelas tertawakan. Seharusnya sikap Pak Seno itu adalah membangkitkan kepercayaan dirinya dengan meyakinkan dirinya bahwa segala jawaban yang dia jawab itu tidak apa-apa, baik itu benar atau salah gitu. Nah, bukan malah justru membuat dia maju terus memegang hidungnya dan teman-teman mentertawakan. Itu adalah bagian bentuk bullying kalau benar. Nah, sebagai guru yang memang mengetahui terkait pendidikan, harusnya yang dilakukan Pak Seno itu membangkitkan kepercayaan dirinya IFA agar IFA mampu walaupun menjawabnya salah atau benar, yang penting dia berani dulu seperti itu. Nah, itu akibat karena ketidakpercayaan diri makanya gugup di situ sampai ditertawakan kerusuhan. Nah, itu mulainya bikin gugup gitu. Itu aja sih. Terima kasih Ustaz Zahiana atas jawaban yang telah diberikan. Pada kasus ini tidak seharusnya kita berlaku seperti Pak Seno ya, karena akan sangat-sangat melukai hati serta diri kita seperti itu. Malah seharusnya kita lakukan adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta didik kita, yang sampai peserta didik kita seperti IFA ini terulang dan menjadi korban selanjutnya seperti itu. Nomor 2, menurut Anda tindak pasien ada IFA apakah sebuah hukuman atau konsekuensi? Dan mengapa? Kira-kira yang mau menjawab? Kasus di atas, tindakan Pak Seno itu tergolong hukuman karena kalau konsekuensi itu sejajar dengan apa yang dilakukan murid. Kalau tadi nggak ada hubungan sama sekali antara dia menjatuhkan bukunya, gugup dengan disuruh maju ke depan kelas, terus menunjuk hidungnya sendiri, berdiri, dan memberikan efek, itu malah memberikan efek trauma terhadap seperti itu. Tadi saya masuk ke jawabannya hukuman bukan konsekuensi. Terima kasih. Iya, disuruh beli kan mungkin ada kaitannya itu kalau konsekuensi. Kalau hukuman dia lebih tidak ada kaitannya dengan kesalahan yang dia lakukan seperti itu. Dan betul tadi kata saya kita akan memberikan efek yang buruk terhadap psikis anak ya, karena bayangkan saja kalau kita seperti itu, misalkan diperlakukan seperti itu nih guru-guru kita gitu ya. Kalau kita pernah seperti itu di masa lalu, maka jangan lakukan di masa yang sekarang ini pada peserta didik kita. Baik, selanjutnya adalah teori motivasi ya. Belum bacakan itu ya. Teori motivasi ini katanya adalah yang paling terendah dari motivasi yang ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau menghargai dari orang lain. Kedua ini termasuk motivasi eksternal. Jadi kita akan termotivasi dan akan timbul pertanyaan, aku akan dapat apa gitu, dan apa yang peroleh itu katanya adalah termasuk motivasi yang paling rendah, karena kita ingin mendapatkan motivasi dari eksternal, baik pujian orang, sanjungan orang, atau bentuk reward lainnya seperti itu. Nah, yang paling baik dan sangat diharapkan oleh guru sekarang ini adalah motivasi internal. Apa itu?
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu termasuk motivasi intrinsik atau internal. Nah sekarang awalnya mungkin seorang guru termotivasi dengan eksternalnya dulu, tapi sejalan dia belajar, sejalan dia mengetahui keberadaan sebagai guru di sini, dia bisa jadi akan berubah awalnya motivasi eksternal menjadi motivasi intrinsik gitu. Jadi tidak bukan karena dipanggil oleh kepala sekolah lagi, misalkan karena terlambat atau dikurangi gajinya atau apa gitu. Bukan seperti itu lagi motivasi yang muncul dari seorang guru yang memiliki motivasi internal, tapi lebih aku kalau melakukan seperti ini maka akan memberikan impresi yang bagus atau positif akan diri sendiri. Jadi dimulai atau memulai dari diri sendiri, bukan karena motivasi eksternal lainnya gitu. Kemudian, ini hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau baru tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan hukuman bersifat satu arah. Jadi pihak boleh memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak bisa dikira oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah ini mungkin perlahan kita bersama-sama merubah hukuman ini menjadi sebuah restitusi gitu ya. Langsung aja restitusi itu saja. Hukuman ini mungkin sebagian kita pribadi ya, mungkin memberikan hukuman gitu daripada yang lainnya. Tapi sebaik kita berbagi. Kemudian selanjutnya adalah penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan menurunkan kredibilitas, dan penghargaan menghukum keterbiasaan. Jadi ini sangat-sangat baru kami dapatkan bahwa ternyata penghargaan ini mematikan seorang. Tapi mematikan ini ada apa sih namanya? Bukan mematikan secara tersurat di pengertiannya, tapi contoh saja, misalkan apa namanya? Ada sebuah kasus di mana mahasiswa itu melakukan membuat berita tentang sebuah desa sudah kemarin. Nah itu karya-karya mereka atau hasil tulisan mereka itu bagus gitu. Tapi ketika mereka diberikan iming-iming dana, iming-iming hadiah, maka motivasi mereka bukan untuk mencari berita-berita yang bagus-bagus atau yang bermanfaat gitu, tapi ternyata dengan memberikan penghargaan itu mematikan kreativitas orang-orang atau masyarakat di dalam mencari berita-beritanya, dibandingkan dengan orang-orang yang masih tidak diberi reward, tidak diberi hadiah, itu ternyata secara waktunya itu ternyata lebih bagus hasilnya gitu. Hasil yang mereka buat itu lebih bagus dan lebih berkualitas dibanding orang-orang yang mendapatkan penghargaan. Nah itu sebetulnya baru dari yang kita dapatkan. Ternyata penghargaan itu juga membuat efek tidak bagus seperti itu. Tapi kalau kita kaji dulu untuk kita pahami persepsi penghargaan ini mematikan, penghargaan ini merusak hubungan, itu akan lebih bisa kita diskusikan lagi gitu. Tapi intinya penghargaan itu ternyata bisa mematikan. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada pokok mereka. Dengan karakter lebih kuat, proses kolaboratif yang mengajak murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus melakukan orang lain dan kegiatan.
Lanjut. Baik, yang kelas akan disambung oleh Ustaz Hasan. Baik, saudara, sudah sampaikan terkait teori motivasi, hubungan olahraga dan institusi oleh Ustaz Oscar ya. Teori motivasi ini ada 3. Yang intinya paling bagus itu adalah muncul dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Itu biasa disebut dengan motivasi intrinsik atau internal. Tadi juga ada hukuman itu mematikan saja, karena hukuman itu tidak efektif. Ya, nah juga kan hukuman, maksudnya hukuman itu ledakan, salah dan sebagainya. Penghargaan itu bisa tidak efektif. Nah biasanya ada wali kelas di sekolah di luar sana itu mengatakan ranking 1 sampai ranking berapa, tapi ada rankingnya pengetahuan. Sedangkan kurikulum 13 itu rankingnya ada pengetahuan dan keterampilan. Nah itu kemarin ada sedikit problem ya terkait rankingan. Makanya di kurikulum 2013 itu tidak ada rankingan, bahkan kurikulum KPK pun tidak ada rankingan, karena penghargaan itu bisa mematikan kreativitas dan tidak efektif. Restitusi yang sudah juga saya sampaikan itu proses bagaimana mengembalikan anak yang bermasalah atau identitas gagal menuju identitas sukses. Itu proses restitusi. Baik, selanjutnya tadi ada keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat, itu ada sanksi yang harus selesai. Misalnya nih, peraturannya belajar dengan tenang, biasanya ada sanksinya di ujungnya. Apa sanksinya biasanya? Terus istighfar 100. Misalnya tidak bercanda ketika belajar, ujungnya ada. Jelas saudara? Nah itu jika disepakati bersama, maka itu disebut dengan konsekuensi. Jika tidak ada kesepakatan, maka disebut dengan hukuman. Ketika anak-anak misalnya melakukan kesalahan, langsung dieksekusi di tempat, itu disebut dengan hukuman. Iya. Nah keyakinan kelas ini dibuat untuk apa? Untuk sama-sama dilakukan. Ini kesepakatan yang dilakukan untuk sama-sama dilakukan ya, baik guru maupun murid yang ada di kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih umum sifatnya, lebih umum. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal umum ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa itu dalam bentuk positif. Misalnya jangan kepagiran ketika belajar, kan kalimat positifnya adalah tenang ketika belajar. Jangan lari ketika bermain. Jalan ketika bermain. Ya, dibuat dalam bentuk kata positif. Urut beberapa kali dengan siswa di kelas, murid di kelas itu mengajak membuat kesepakatan kelas. Ternyata dari anak itu melemparkan kalimat itu biasanya tidak atau jangan. Selalu keluar kalimatnya negatif. Nah itu berupaya sedikit-sedikit berubah menjadi kalimat positif. Keyakinan kelas ternyata tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Biasanya dalam kelas itu kita anak-anak aktif memberikan pendapatnya. Apa sih kira-kira yang perlu kita lakukan untuk keyakinan kelas? Biasanya anak mau saja bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak tok dipajang satu persatu. Awal tahun, akhir tahun baru dilepas. Jadi tetap ditinjau, tetap diperhatikan efektif enggak. Ini tetap dijalankan atau tidak? Kalau tidak, apa kira-kira yang tidak dijalankan? Apa solusinya? Begitu. Contoh keyakinan kelas 1 ya. Dari modul yang kami ambil, setiap anggota kelas perlu belajar. Ini sifatnya umum. Ya, kalau biasanya kalau peraturan kelas, kira-kira kalimatnya bagaimana saudara? Setiap anggota kelas perlu belajar. Kalau peraturan kelas biasanya belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, sanksinya apa? Biasa ada ujung-ujungnya ya. Setiap anggota kelas perlu tenang. Kalau peraturan kelas biasanya tenang ketika belajar. Kalau tidak tenang, keluar.
Oke, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Biasanya kalau peraturan kelas, ya, bila kita mengerjakan, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Biasanya peraturan kelas itu saling menyayangi teman, ya, gitu. Tapi di sini lebih sifatnya saling menghargai. Itu bukan hanya untuk teman, tapi juga guru yang ada dalam kelas itu. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini yang disebut dengan keyakinan kelas. Di sana juga ada nilai kebajikan universal, ya. Itu kalau belum sebutkan di sana. Kira-kira keyakinan kelas yang pertama itu nilai kebajikan secara umumnya apa saja? Setiap anggota kelas perlu belajar. Sungguh-sungguh nih, dia, gitu ya. Jadi secara umum masih bisa ada beberapa kebajikan yang bisa diperlukan di sini. Yang kedua misalnya setiap anggota kelas perlu senang. Nah, nilai kebajikannya apa? Bahagia, gembira, ya namanya ya. Jadi sifat umum. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Tanggung jawab, betul ya. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Ya. Hormat menghormati, ya. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ya, apa kira-kira tidak berkelahi. Nilai kebajikan secara umumnya berteman, bersahabat, begitu ya. Luar biasa. Ini contoh keyakinan kelas. Nanti bisa kami bagikan yang model-modelnya saja. Selanjutnya, baik, selanjutnya nanti akan ada lagi terkait apa namanya? Ya. Oke, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas yang disampaikan sama-sama. Iya, saudara maaf. Ini karena apa namanya file yang terpasang jadi itu kurang menguasai juga apa namanya susunannya. Baik, boleh akan masuki 5 bulan dasar ya. 5 bulan dasar manusia. Baik, saudara. Paradigma kita kalau anak-anak itu dulunya ya, kalau misalkan melakukan sesuatu dan itu kurang baik, pasti itu akan kita lihat sebagai kesalahan, sebagai kekurangan, sebagai pelanggaran. Itu paradigma lama. Dan sekarang kita berubah menjadi paradigma baru kita. Kalau anak itu berbuat salah, berbuat pidana lain, sudah dilakukan. Itu sebenarnya ada kemauan anaknya, ada tujuannya. Jadi misalkan anak itu lari-lari, wah, lari-lari itu paradigma lama. Bisa kita langsung menjudge tentang melakukan hal itu adalah kesalahan dan sebuah yang nyeleneh. Sekarang kalau guru-guru sekarang memahami apa itu 5 bulan dasar, kalau anak itu lari, untuk apa itu anak itu lari? Itu harus menjadi pertanyaan kita. Itu sekarang kita mengetahui bahwasanya setiap tingkah laku anak itu bertujuan. Bukan sekedar misalkan anak itu menjadi pelanggar atau ini ada kasus ya, ibu korban beruang kelas 2A SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid kelasnya. Beberapa kelas 2A telah datang ke tempatnya dan menemukan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menjadi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan yang begitu? Saudara adakah yang bersedia menjawab pertanyaan ini? Belum ketemu sama Doni. Adakah yang mau menjawab? Satu volunteer. Pengen icip-icip aja itu. Ini secara paksa saya. Kelas 2 nih, kelas 2 kan. Kelas 2. Kelas 2. Bisa banyak yang diambil. Kelas 2. Kelas 2. Dan adakah yang mau menjawabkan? Saya menikmati sebenarnya. Kira-kira saudara. Ya. Saya ini itu kan yang menjawabkan dari rumah.
kelaparan, menyambung punya kawan gitu kan. Nah bisa jadi itu menjadi kebutuhan dasarnya saat itu gitu ya. Dan apa itu salah? Sama kebutuhan. Iya, lebih usia. Itu sebenarnya kurang bagus juga, apalagi memaksa-maksa mengambil penyadaratan. Tapi bagaimana saya sebagai guru memenuhi kebutuhan si doi ini? Nah, baik, 5 kebutuhan dasar manusia. Konsep kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Psychology ya. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang kebutuhan pertama, nah ini mungkin yang tadi cerita kayak gue tadi nih. Kebutuhan hidup. Hanya kelaparan. Kebutuhan bertahan hidup survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Kebutuhan biologi sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada ini untuk kehidupan akan perasaan aman. Baik, next. Yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang, love and belonging. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk sayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan kondisi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan pemeliharaan dan kelompok yang kita terlibat. Baik, terus. Yang ketiga adalah kebebasan atau freedom. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Next. Yang keempat adalah kesenangan atau fun. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal yang benar. Dan terakhir adalah kekuasaan atau kebutuhan akan kesenangan kebutuhan akan kesenangan adalah berusaha untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, tanpa menyedihkan. Desa menemukan kebutuhan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda, masih sama. Kita juga memiliki kebutuhan seperti itu tentang kesenangan. Ini terus dunia berkualitas ketika guru dan murid itu memiliki hubungan interaksi yang baik. Nah, jadi melalui tahu akan kebutuhan manusia tadi, karena anak-anak itu manusia ya, juga memiliki 5 kebutuhan dasar tadi. Kita mengetahui kebutuhannya, kita coba penuhi di tempat mereka belajar, maka itu akan menimbulkan efek yang baik, yaitu interaksi yang baik antara murid dan guru, sehingga anak-anak kita, peserta kita merasa merdeka di dalam lingkungan belajarnya sesuai model yang terpenuhi, sehingga dunia yang kita inginkan berkualitas itu bisa tercapai melalui nilai-nilai kebajikan yang telah disampaikan tadi. Nanti tidak ada kita menilai anak-anak yang berbuat salah atau menyakiti temannya atau berbuat yang membuat kita merasa terganggu atau sebagainya, karena bisa jadi kebutuhannya itu belum terpenuhi. Nah, dari situlah kita akan menggali dan mencoba untuk memenuhi kebutuhan mereka, baik dari segi apapun, termasuk 5 kategori tadi, sehingga kehidupan dunia ini akan semakin berkualitas hingga semakin baik.
Gitu, udah gitu. Selanjutnya 5 posisi kontrol Universitas Unhasar. Baik, saudara-saudara, kembali ke sedikit lagi ada 2 tema lagi, 2 diagram. Tadi sudah disampaikan oleh saudara terkait kebutuhan dasar manusia. Semua kita tentunya pasti ada kebutuhan dasar yang dimana tidak lepas dari situ. Menurut Dr. Glaser, ya. Jadi apapun yang dilakukan kita kan murid juga tidak lepas dari 5 kebutuhan dasar tadi. Jadi semua manusia memiliki semua 5 dasar kebutuhan itu. Dan juga dunia berkualitas. Ingat kata ustaz-ustazah biasanya ada yang sesuatu yang bahasa belajar itu merikit kepada anak jadi karakter. Pernah nggak ada anak kita seperti itu? Misalnya apa yang kita ajarkan tadi itu jadi karakter, diingatnya merikit benar. Nah itu contoh dari dunia berkualitas. Karena dalam dunia berkualitas itu ada hal-hal yang paling baik, hal-hal yang sesuatu yang signifikan, tidak banyak di dalam itu. Nah itu dunia berkualitas. Makanya kita harus masuk ke dunia berkualitas anak-anak itu dengan apa? Dengan cara apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi, memenuhi kebutuhan dasar anak-anak kita, ya, sehingga mereka bisa menghargai nilai-nilai pendidikan universal secara umum. Baik, 5 posisi kontrol kita perhatikan. Langsung saja kita perhatikan 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah sadar bersalah, 3 posisi teman, 4 posisi pemantau atau monitor, dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan Ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi ini biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Lain lagi. Tadi juga. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu, saya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi.
Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kami perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik Ustazah, itu 5 posisi kontrol sebagai seorang pendidik ya. Tentunya tidak usah ditanyai di mana posisi dia ya, karena bisa kita semua tentunya pasti yang sudah manajer ya. Ya, semuanya kita semua sudah manajer semuanya lagi memiliki teaching by heart ya, mendidik dengan hati. Jadi kita yakin di sini sudah manajer semua ya, posisi kontrol yang kita lakukan. Dan kita akan berlatih bagaimana bisa bermasalah. Tidak semua masalah juga seperti itu ya, manajer semuanya. Tapi yang ideal ya, paling bagus saja manajer tadi ya. Baik, semakin kita tingkatkan kapasitas kita, semakin lebih baik lagi. Ini hanya sebagai
referensi untuk kita semua di bawah posisi kontrol bagaimana sebagai seorang pendidik. Baik, selanjutnya jangan sampai kita terlepaskan ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siap, Sarah. Siap, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ke TK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ke TK lah Pak. Kesel banget. Saya bilang dia di depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya Pak, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya meminta-minta. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak di sekolah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang terus sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menyukai sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa berproaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini.
Baik, Ustaz, ini sesi terakhir ya. Ini adalah salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah, yang salah satunya adalah segitiga sekaligus ini. Kalau pribadi yang belum sudah melaksanakan segitiga sekaligus ini, cuma masih dalam tahap menstabilkan likuiditas. Kemudian validasi kesalahan, validasi dengan yang salah, cuma ujungnya pada hukuman gitu. Bukan, ada sih menanyakan keyakinan, cuma bukan keyakinan tapi aturan ya. Bagaimana mas peraturan kita? Padahal yang kita tanya maksudnya keyakinan kita sudah diganti dengan keyakinan kelas gitu. Yang kata-katanya bukan peraturan kelas. Tadi ada bapaknya pada sesi menstabilkan identitas itu tujuannya supaya anak itu tidak merasa salah sendiri gitu, dan tidak merasa akulah yang paling bersalah dan satu-satunya yang melakukan kesalahan itu gitu. Itu bapaknya mencoba untuk menstabilkan identitasnya supaya anak tidak menganggap diri itu adalah orang yang gagal dalam hal bersosial atau dalam hal kegiatan lainnya. Kemudian setelah mencoba menstabilkan identitas, langkah selanjutnya adalah kita validasi tindakan yang salah. Ini bertujuan bahwa menyadarkan murid itu memang melakukan kesalahan, sehingga dia sadar dan dia juga tidak akan melakukan hal yang lebih buruk lagi gitu, seperti itu. Sehingga dia mengetahui itu salah dan mencoba memperbaikinya. Nah, seperti itu. Lalu terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita kembali ke keyakinan ke setiap peraturan atau keyakinan yang dibuat oleh kelas masing-masing. Yang itu nantinya menjadi sebuah tentang budaya kebiasaan sekolah kita, dan itu akan menjadikan nilai-nilai universal yang kita pegang. Jadi tidak ada lagi pelanggaran karena takut hukuman, takut kesalahan misalnya. Tidak ada lagi takut karena itu, tapi dengan kesadaran atau motivasi intrinsik sendiri gitu. Nah, itulah yang kita harapkan dari serangkaian kegiatan ini tentang budaya positif ini, bahwasanya akan muncul motivasi intrinsik dari anak, sehingga itu bukan karena sanksi, bukan karena hukuman untuk melakukan hal baik atau hal positif yang mereka lakukan setiap harinya, tapi karena ingin mengembangkan atau memunculkan nilai-nilai universal yang mereka yakini baik diri sendiri, kelas maupun akhirnya menjadi budaya positif di sekolah. Jadi saja mungkin dari dulu belum kembalikan ke Ustaz Muhtasar. Baik, saudara-saudara, waktunya sudah lewat. Izin sedikit lagi terakhir refleksi dengan modal 4P ya, istimewa, perasaan, pembelajaran, penerapan ke depannya. Terkait sosialisasi sharing tentang budaya positif, kira-kira ada mungkin satu orang aja dari peristiwanya satu, perasaannya satu, pembelajarannya satu, penerapan ke depannya satu. Jadi saudara, mungkin dari peristiwa dulu, dari hari ini yang kita sharingkan, sosialisasikan, apa kira-kira hal-hal yang menarik, apa saja, silakan saja. Hal-hal yang menarik atau dari kita sampaikan tadi ya, dari awal sampai segitiga institusi, itu bagian apa yang mungkin dia rasakan wah gitu kan, atau oh ini pernahnya aku gawe ini gitu. Sebenarnya kurang paham, makanya belum pengen belajar dalam biar menarik tadi dari tampilan apa tadi? Acting video tadi tapi karena memang apa ya, yang paling ideal tadi kan yang posisi sebagai manajer, dan itu ternyata luar biasa. Sebenarnya di sekolah ini sudah ada yang menerapkan kayak gitu, cuman yang perlu diperbaiki adalah intonasi katanya aja, karena intonasi kata itu bisa mempengaruhi lawan bicara. Gitu. Kemudian menjadi manajer yang tadi itu harus banyak belajar,
saya yang masih amatir benar karena teori pendidikan tuh belum nol besar sama sekali belum punya. Karena saya kuliahnya juga bukan kuliah pendidikan, jadi semoga nanti bisa dibantu teman-teman biar jadi manajer juga biar seperti teman-teman yang lain. Kemudian untuk satu aja. Gak ada yang mau yang lain. Oh, perasaan ikut ini, Masya Allah luar biasa. Senang sekali saya mengikuti agenda siang hari ini. Agendanya ini apa tadi namanya? Sosialisasi berlevel positif ya. Dari hasil dari pendidikan guru penggerak luar biasa. Alhamdulillah sampai sekarang Pak Momo yang berdua menyampaikannya luar biasa. Kasih sumpah berkenan. Ya. Semoga nanti teman-teman yang lain juga bisa maju ke depan gantian menyampaikan ikut guru penggerak juga ya. Semoga ada yang ke 11, 12, 13 dan 15 sampai seterusnya. Jadi senang boleh ikut siang hari ini karena ada pelajaran yang sangat berharga. Tadi ada kriteria macam tadi ya sampai dengan posisi sebagai manajer, kemudian ada beberapa permasalahan dan yang lain sebagainya. Jadi teori-teori dari dosen-dosen itu nanti harus dipelajari lagi. Penerapan ke depan. Untuk penerapan ke depan ini tentu harus paham dulu, mengerti dulu gitu. Jadi harus dipelajari lagi dulu. Penerapan ke depan semoga itu berusaha menjadi manajer Pak. Berusaha menjadi manajer. Bukan sebagai apa tadi? Yang sedang itu ya Pak. Hukum. Bukan itu karakter yang banget itu. Penerapan depan itu kita akan mencoba berubah menjadi guru yang seperti itu ya. Tapi tentu dengan karakter masing-masing gitu. Gak bisa disamakan. Murid juga nggak bisa disamakan seperti yang dicontoh tadi. Karena beda-beda, apalagi SD itu tadi muridnya pintar gitu. Pintar benar menghafal teksnya. Karena murid kita ini SD, jadi tentu nanti prakteknya itu akan lain ya. Prakteknya akan lain. Kecuali yang memang benar-benar sudah ahli, bisa nanti sama-sama kalau di sini kayak apa yang murid kayak ini, apa yang belum loh. Maksudnya ada yang ngomong. Bisa ini mau klarifikasi? Sudah kan? Pembelajarannya sudah ya? Perasaan? Sudah, makasih. Oke, terima kasih teman-teman untuk bersama-sama ya. Bagaimana tadi peristiwa perasaan mengikuti sosialisasi ini, pembelajaran yang didapatkan dan juga penerapan ke depan. Dan kita semua bisa di posisi manajer atau satu. Dan benar kita semua menjadi yang bertiga terbaik. Tentunya tidak mudah untuk penerapan budaya positif ya. Kalau tidak didasari dari akar yang dulu, artinya dari keyakinan kelas, bagaimana posisi guru sebagai manajer, penyelesaian masalah dengan segitiga institusi, sehingga menjadikan motivasi intrinsic pada murid. Jadi murid itu bukan karena takut dihukum, bukan takut bukan melakukan sesuatu karena menghargai, tapi karena menghargai dirinya sendiri. Melakukan itu adalah sesuatu yang baik dan positif, sehingga akan terjadi kebiasaan-kebiasaan yang positif dan menjadi budaya positif juga di sekolah kita tentunya.
Itu dari kami pada siang hari ini, dan waktunya sudah melewati, dan mohon maaf atas sebesarnya, dan ucapan terima kasih yang sangat luar biasa bagi pesertaan. Untuk mengakhiri kegiatan, marilah bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita sempurnakan dengan doa majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.